Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Aprilia, NIM 19 12 11 627 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari HIV dan AIDS. Apa sih itu HIV? Jadi HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jika virus HIV tidak cepat diobati kepada orang yang terinfeksi, maka akan berujung kepada AIDS atau acquired immune deficiency. HIV menyerang sistem kekebalan kita dan membuat kegagalan sistem kekebalan pada manusia yang bisa membuat tubuh tidak dapat melawan infeksi paling dasar sekalipun. Kekurangan sistem kekebalan tubuh inilah yang nantinya menjadi AIDS. Selama prosesnya, di dalam imun atau sistem kekebalan tubuh terdapat limfosite yang jenis sel sistem kekebalan yang sangat penting di CD4 yang hanya mengacu kepada jenis protein yang terdapat dalam membran selnya. Kedua jaringan ini sangat penting dalam berkembang dari infeksi HIV dan AIDS. Kekebalan kita mengapa ini buruk? Karena sel CD4 juga disebut sebagai sel yang membantu sel T untuk memberi sinyal kepada sel kekebalan tubuh yang dapat menghancurkan setiap partikel infeksi yang terdapat dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, sel CD4 menjadi sangat penting untuk penguat sistem kekebalan kita. Sedangkan HIV suka menginfeksi dan membunuh sel CD4. Prosesnya adalah virus agar cepat masuk ke dalam sel. Cepat masuk ke dalam sel darah putih. Ia juga dapat menghancurkan sel sehingga dapat memasukkan genetik ke dalam sel DNA dan dapat membuat hingga 3 minggu. Karena perlu waktu yang lama untuk produksi virus HIV. Seseorang yang terpapar HIV memiliki risiko tinggi untuk menularkannya ke orang lain. Walaupun terdapat antibodi anti-HIV mulai melawan virus sampai batas tertentu, dan ini disebut dengan seroconversion. Selama periode ini akan muncul rasa mual dan mungkin rasa seperti mengalami buang air besar terburuk yang pernah kita alami sekitar sebulan. Serokonversi terdapat pada fase ini. Kebanyakan orang merasakan beberapa gejala seperti flu yang sangat serius, dan juga seperti sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, ataupun nyeri otot dan sendi, ataupun beberapa orang mengalami pembengkakan kelenjar dan merasa tidak enak badan dan ruang luka terbuka di mulut. Sistem kekebalan tidak dapat sepenuhnya mematikan HIV meskipun kita memiliki antibodi, karena sistem kekebalan membunuh tingkat partikel virus yang baru diproduksi, dan karena virus telah mengambil resiko yang sangat sulit untuk mencapai reservoir di tubuh kita. Akibatnya hal ini menjadi sangat sulit. Maka dari itu kita bisa mengalami penurunan berat badan ketika sel CD4 kita mendapatkan jumlah yang sangat rendah dan mengakibatkan sistem kelebihan dan kekebalan kita tidak berfungsi hingga menjadi AIDS, di mana saat keadaan tidak memiliki sistem kekebalan tubuh, karena tubuh hanya memiliki kurang dari 200 sel CD4, di mana normalnya tubuh harus memiliki sekitar 1000 sampai 1100 sel CD, dan karena ini dapat mengakibatkan kematian. HIV memiliki penyakit atau mematahkan semangat semua orang untuk hidup, namun tidak bagi sekelompok pengidap HIV dan AIDS. Yang mantan panggung narkoba Bandung, HIV memiliki penyakit mematikan dan mematahkan semangat semua orang untuk hidup, namun tidak bagi sekelompok pengidap HIV dan AIDS.
dan memantau dan mantan pengguna narkoba di Bandung. Seorang Ginan menggunakan narkoba dan positif HIV pada tahun 2000. Kaum muda dan HIV dan AIDS di area digital dan mencegah kerentanan terhadap HIV dan AIDS melalui respon K3. Ini terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai upaya penghapus stigma dan juga dikriminalisasi hari HIV atau AIDS pada 1 Desember, Hari HIV AIDS sedunia. Demi meningkatkan pemahaman kita mengenai HIV dan AIDS, HIV dan AIDS ini menjadi sangat penting karena kaum muda merupakan usia yang produktif yang rentan terhadap penularan HIV dan AIDS ini. Kita bisa lihat dari data Kemenkes yang pada tahun 2020 orang HIV AIDS di Indonesia itu mencapai 534 orang. Gimana kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, ternyata 70% itu adalah laki-laki dan 30%-nya lagi itu wanita. Mempengaruhi kerja dan penyakit di Indonesia itu menjadi 354 orang. Penyakit di tempat kerja masuk tentunya adalah resiko tertular HIV dan AIDS. Faktor-faktor individual ini adalah perkembangannya fisik, bahwa usia remaja ada beberapa sel dalam tubuhnya yang masih berkembang. Contohnya perkembangan otak. Itu jika terkena faktor risiko bahan kimia ini yang mengganggu pertumbuhan sel tersebut, tentunya mengakibatkan suatu penyakit akibat kerja. Kemudian faktor lainnya adalah faktor psikososial dan faktor emosional pada masa muda, termasuk perilaku yang berisiko dan yang berhubungan dengan kaitan dengan HIV dan AIDS, berhubungan dengan perilaku seksual, dan kita harus tahu mendapatkan informasi tentang infeksi menular seksual. Jadi kita harus tahu untuk bisa kita dapat untuk mencegah faktor resikonya terhadap pendidikan, kurang keterampilan, pengalaman kerja, dan juga faktor eksternal dari lingkungan kerja dan berjenis pekerjaan. Itu faktor-faktor risiko yang ada pada pekerjaan. Orang dengan HIV tetap bisa akses kesehatan dan bisa tetap produktif. Dan faktor-faktor individual ini adalah perkembangannya fisik, bahwa usia remaja ada beberapa sel dalam tubuhnya yang masih berkembang. Contohnya perkembangan otaknya. Jika itu terkena tersebut tentunya mengakibatkan satu penyakit akibat terganggunya pada gangguan pada otak. Kemudian dapat juga berita pada ibu rumah tangga rentan terinfeksi virus HIV dan AIDS sebanyak 15.206. Ibu rumah tangga yang rentan terkena HIV yaitu Ibu Yani Sulfa Adelina adalah salah satunya terinfeksi HIV dari almarhum suaminya. Sejak tahun 2005, setelah mendapat informasi HIV dan AIDS, Ibu Yani Sulfa menggunakan obat HRV. Ibu Yani ini bisa bangkit kembali saat menggunakan obat HRV tersebut. Jadi jumlah kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan menurut penggolongan pekerjaan status tahun 1987 hingga Juni 2018 sekitar 15.206 ibu rumah tangga terkena HIV dan AIDS. Sistem kekebalan tidak dapat sepenuhnya mematikan HIV meskipun
kita memiliki antibodi karena sistem kekebalan membunuh tingkat partikel virus baru yang dapat diproduksi, dan karena virus telah mengambil resiko yang sangat sulit untuk mencapai reservoir di tubuh kita. Akibatnya hal ini menjadi sangat sulit untuk dicegah HIV. Benar-benar membunuh sel kekebalan kita lebih banyak daripada pemulihan CD4. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari ringkasan HIV dan AIDS. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.